Halo saudaraku, selamat datang di channel Pesan Semesta. Ada saat dalam hidup ketika kamu berhenti sejenak dan menyadari sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Bukan perubahan besar yang terlihat oleh dunia, tetapi perubahan halus yang hanya bisa dirasakan oleh hati. Seperti ada bagian dalam dirimu yang selama ini tertidur, kini mulai terbangun. Rasanya tenang, namun juga menggetarkan. Sunyi, namun penuh makna. Itulah momen ketika jati dirimu mulai memperkenalkan dirinya. Dan ketika proses itu terjadi, hidupmu perlahan menunjukkan tanda-tandanya. Tanda bahwa kamu bukan lagi berjalan dalam bayang-bayang, tapi mulai melangkah sebagai jiwa yang telah menemukan dirinya sendiri. Berikut adalah 6 tanda bahwa jati dirimu sudah ditemukan. Letakkan tanganmu di hati, dan rasakan apakah salah satunya sudah memanggil namamu. Tanda pertama, kamu merasakan kenangan yang tidak pernah kamu miliki sebelumnya. Ketenangan ini tidak datang tiba-tiba. Ia pelan, seperti embun pagi yang mengendap di jendela. Hampir tak terlihat, tetapi mampu membuatmu berhenti dan merasakannya. Ada masa ketika kamu bangun setiap hari dengan gelisah, seolah ada beban yang tak pernah selesai. Pikiranmu penuh pertanyaan, hatimu penuh ketakutan. Kamu berusaha terlihat kuat, tapi di dalam dirimu seperti ada badai yang tak mau reda. Namun kini, ada sesuatu yang berubah. Bukan karena masalahmu hilang, bukan karena hidupmu menjadi sempurna, tetapi karena hatimu mulai mengenal dirinya sendiri. Kamu menyadari bahwa kedamaian tidak datang dari dunia luar, tidak dari orang lain, tidak dari pencapaian, dan tidak dari hal-hal yang selalu kamu kejar. Kedamaian itu muncul dari keberanianmu untuk melihat ke dalam, menemukan luka yang pernah kamu abaikan, menerima sisi-sisi dirimu yang dulu kamu benci, dan memaafkan bagian dirimu yang pernah tersesat. Itulah yang membuat hidup terasa lebih ringan. Bukan karena tidak ada lagi gelombang, tapi karena sekarang kamu tahu caramu berenang. Kamu mulai hidup lebih lambat, lebih sadar, lebih tulus. Kamu mulai memilih hal-hal yang membuatmu merasa damai, bukan yang terlihat sempurna. Kamu mulai melepaskan apapun yang membuat jiwamu lelah tanpa merasa bersalah. Dan ketenangan itu, kamu tidak mencarinya lagi, karena ia sudah menjadi bagian dari dirimu. Saat kamu merasakan kedamaian jenis ini, tenang, lembut, namun kuat, itulah tanda paling jelas bahwa jati dirimu sudah mulai bangkit dan memegang kendali. Tanda kedua, kamu tidak lagi takut menjadi dirimu sendiri. Dulu, kamu seringkali menjadi versi yang orang lain inginkan. Kamu meredam kata-katamu agar tidak dianggap berlebihan, mengubah mimpi agar terlihat masuk akal, dan menyembunyikan bagian dirimu yang menurutmu aneh, berbeda, atau tidak cukup baik. Kamu hidup dengan topeng, bukan karena ingin membohongi siapapun, tetapi karena kamu takut tidak diterima jika dunia melihat dirimu yang sebenarnya. Namun perlahan, seiring jati dirimu mulai bangkit, sesuatu dalam dirimu berubah. Ada keberanian baru yang tumbuh. Bukan keberanian yang berteriak, tetapi keberanian yang tenang. Yang berkata, inilah aku, dan aku layak hadir apa adanya. Kini kamu mulai menunjukkan sisi-sisi dirimu yang dulu kamu sembunyikan. Kamu tertawa dengan lebih lepas, berbicara sesuai hatimu, menangis tanpa malu, mencintai tanpa ragu, dan berdiri tegak meski tidak semua orang mengerti. Ketidaksempurnaan tidak lagi menjadi kelemahan, justru menjadi bagian dari keindahanmu. Hal-hal yang dulu kamu kira membuatmu berbeda ternyata adalah hal yang membuatmu istimewa. Kamu tidak lagi membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Tidak lagi merasa perlu mengejar standar yang bukan milikmu. Tidak lagi memaksa dirimu pas di tempat yang membuat jiwamu sesak. Sekarang, kamu memilih menjadi dirimu sendiri, meski itu berarti kamu akan kehilangan beberapa orang. Karena kamu sadar bahwa orang yang tepat akan tetap tinggal ketika kamu menjadi diri yang sebenarnya. Dan di titik ini, ketika kamu mampu berdiri jujur, rentan, namun penuh keberanian, itulah tanda bahwa jati dirimu telah menyatu dengan hidupmu. Kamu tidak lagi bersembunyi. Kamu tidak lagi takut. Kamu akhirnya merayakan keunikanmu. Dan itu adalah salah satu kebebasan paling indah yang pernah kamu miliki. Tanda ketiga, kamu mulai menarik orang dan situasi yang selaras dengan energi jiwamu.
Ada fase dalam hidup di mana kamu terus bertemu dengan orang yang salah, berada di tempat yang salah, dan terjebak dalam situasi yang membuat hatimu berat. Kamu merasa seperti selalu harus berjuang, menjelaskan dirimu, dan memaksa semuanya berjalan sesuai harapan. Namun ketika jati dirimu mulai bangkit, energi di dalam dirimu ikut berubah. Perubahan itu halus, namun sangat nyata, dan semesta meresponsnya. Orang-orang yang selama ini hanya hadir untuk menguras tenagamu perlahan menjauh. Tidak ada drama, tidak ada pertengkaran besar. Hanya menjauh seperti pintu yang menutup sendiri. Dan kamu tidak lagi memaksa mereka kembali. Karena hatimu tahu, mereka memang tidak sejalan dengan perkembangan jiwamu. Sebaliknya, kamu mulai bertemu dengan orang-orang yang terasa ringan. Mereka yang hadir tanpa kepentingan, tanpa kepalsuan. Orang yang mendukung pertumbuhanmu, yang memahami batasanmu, yang membuatmu merasa aman menjadi diri sendiri. Kesempatan dan situasi baik pun mulai mengalir. Terkadang datang tiba-tiba, seperti keajaiban kecil yang menyentuh hatimu dan membuatmu sadar bahwa semesta tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Semua ini bukan kebetulan. Getaranmu berubah, dan dunia pun menyesuaikan. Kamu mulai menarik yang selaras dengan jiwamu dan melepaskan yang tidak lagi cocok. Dan kamu mulai menyadari satu hal penting. Kamu tidak harus mengejar apapun. Apa yang tepat untukmu akan datang dengan sendirinya. Karena energi jati dirimu memanggilnya. Saat ini terjadi, ketika orang, peluang, dan situasi baik mulai mengalir dalam hidupmu tanpa harus dipaksa. Itulah tanda indah bahwa jati dirimu telah ditemukan. Kamu tidak lagi berjalan melawan arus. Kamu akhirnya bergerak selaras dengan aliran hidup yang memang ditakdirkan untukmu. Tanda keempat, kamu mendengarkan intuisi lebih sering daripada keraguan. Dulu, setiap keputusan terasa seperti beban. Kamu mempertimbangkan terlalu banyak hal. Pendapat orang lain, ketakutan masa lalu, kemungkinan gagal, dan bayangan-bayangan yang membuat hatimu ciut. Kamu hidup dengan ragu-ragu, seolah setiap langkah harus mendapat izin dari dunia. Namun seiring jati dirimu bangkit, sesuatu dalam dirimu mulai berubah. Ada suara lembut yang sebelumnya tenggelam oleh bisingnya ketakutan, kini mulai terdengar. Sebuah suara yang tidak berteriak, tetapi terasa jelas. Itu adalah intuisi. Bahasa jiwa yang hanya bisa kamu dengar ketika kamu mulai mengenal dirimu sendiri. Sekarang, kamu tidak lagi sibuk mencari jawaban dari luar. Kamu tidak lagi memaksa dirimu mengikuti suara-suara yang membuatmu menjauh dari kebahagiaan. Sebaliknya, kamu mulai mempercayai getaran kecil dalam dada, bisikan halus yang muncul tanpa alasan logis, namun selalu terasa benar. Mungkin kamu tidak melihat seluruh jalan di depanmu. Mungkin masa depan masih penuh kabut, tetapi kamu tahu satu hal. Langkah berikutnya sudah jelas. Dan anehnya, itu terasa cukup. Ada kelegaan ketika kamu tak lagi memaksa diri untuk memahami segalanya sekaligus. Kamu mulai sadar bahwa rencana besar hidup tidak selalu terlihat di awal. Yang penting adalah keberanian untuk mengikuti petunjuk kecil yang muncul satu persatu. Intuisi mengarahkanmu pada keputusan yang lebih tulus, lebih damai, lebih jujur. Ia menuntunmu menjauhi orang yang tidak tepat, meski kamu tidak tahu kenapa. Ia mendorongmu untuk mencoba sesuatu yang baru, meski kecil kemungkinan orang lain mengerti. Ia mengingatkanmu bahwa tidak semua hal harus masuk akal. Beberapa hal memang hanya perlu dirasakan. Dan ketika kamu mulai berjalan dipandu oleh suara ini, kamu merasakan sesuatu yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Kamu mulai percaya pada dirimu sendiri. Itulah tanda bahwa jiwamu telah mengambil alih kemudi. Kamu tidak lagi bergerak karena ketakutan. Kamu bergerak karena keyakinan. Dan ketika intuisi menjadi sahabat terdekatmu, itulah bukti bahwa jati dirimu benar-benar telah bangkit dan memimpin perjalananmu. Tanda kelima, kamu berani meninggalkan hal yang tidak lagi sesuai dengan pertumbuhanmu. Ada masa dalam hidup ketika kamu bertahan hanya karena takut kehilangan. Kamu mempertahankan orang yang membuatmu lelah, mempertahankan kebiasaan yang menguras jiwamu, bahkan mempertahankan mimpi-mimpi lama yang sebenarnya tidak lagi kamu inginkan. Semua karena kamu belum berani melepaskan.
Namun ketika jati dirimu mulai bangkit, keberanian itu akhirnya tumbuh. Bukan keberanian yang keras dan penuh perlawanan, melainkan keberanian yang lembut namun tegas, yang berkata, "Aku memilih diriku, dan aku memilih damai." Kamu mulai melihat segalanya dengan lebih jernih. Hubungan yang dulu terasa penting kini tampak jelas hanya melukai pertumbuhanmu. Kebiasaan lama yang dulu terasa nyaman kini terlihat seperti beban yang menahanmu. Bahkan mimpi lama yang pernah kamu perjuangkan dengan sepenuh hati kini terasa bukan lagi milikmu, karena kamu telah tumbuh dan jiwamu berubah. Dan untuk pertama kalinya, kamu merelakan, tanpa amarah, tanpa dendam, tanpa drama. Kamu tidak mengusir siapapun, tetapi kamu juga tidak lagi memaksa dirimu untuk bertahan. Kamu tidak berlari pergi, tetapi kamu berjalan maju, dan segala yang tidak selaras dengan pertumbuhanmu perlahan tertinggal dengan sendirinya. Pada awalnya mungkin terasa sedih, seperti kehilangan sebagian dari dirimu. Namun perlahan kamu menyadari, apa yang hilang sebenarnya bukan kehilangan, melainkan ruang kosong yang sedang disiapkan. Ruang untuk sesuatu yang lebih benar, lebih tepat, lebih sesuai dengan jati dirimu yang sekarang. Dan disitulah kamu mengerti bahwa melepaskan bukan tanda menyerah. Melepaskan adalah tanda bahwa kamu menghormati dirimu sendiri. Keberanian untuk meninggalkan yang tidak lagi selaras adalah bukti matang bahwa jati dirimu telah tumbuh. Bahwa kamu tidak lagi bertahan demi ego, rasa takut, atau kenangan. Kamu bertahan hanya pada hal-hal yang membuat jiwamu bertumbuh. Itulah saat ketika hidupmu mulai terasa ringan. Karena kamu akhirnya memilih untuk berjalan bersama apa yang sejalan dengan hatimu. Tanda ke-6. Kamu tidak lagi mengejar tujuan, tapi menjalani hidup dengan makna. Ada masa ketika kamu mengukur hidup dari seberapa banyak yang bisa kamu capai. Berapa banyak prestasi yang kamu kumpulkan. Berapa banyak orang yang mengakui keberadaanmu. Berapa banyak tujuan yang sudah kamu centang satu persatu. Kamu terus berlari, mengejar sesuatu yang entah apa. Setiap tujuan yang tercapai hanya memberi kebahagiaan sesaat, lalu hilang, tergantikan oleh kecemasan baru, ambisi baru, beban baru. Hidup terasa seperti lomba yang tidak pernah selesai. Namun ketika jati dirimu mulai bangkit, cara pandangmu berubah. Kamu berhenti, menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya bertanya, apa yang benar-benar penting bagiku? Di titik itu, kamu menyadari sesuatu yang mendalam. Bahwa hidup bukan tentang berapa banyak tujuan yang kamu kejar, melainkan berapa banyak makna yang kamu hadirkan dalam setiap langkahmu. Kamu mulai bergerak bukan karena takut tertinggal, bukan karena ingin terlihat berhasil, bukan karena tuntutan dunia, tetapi karena panggilan jiwamu sendiri. Setiap hal yang kamu lakukan kini punya alasan yang lebih tulus. Kamu berkarya bukan untuk pujian, tapi karena itu membuat hatimu berbunga. Kamu membantu orang bukan untuk pengakuan, tapi karena itu membuat jiwamu hangat. Kamu bermimpi bukan untuk pembuktian, tapi karena hatimu ingin tumbuh. Kesuksesan tidak lagi sekadar angka, tidak lagi sekadar label atau status. Kesuksesan kini terasa seperti tidur dengan hati yang damai, bangun dengan rasa syukur, mencintai sesuatu tanpa takut kehilangan, dan menjadi diri sendiri tanpa meminta izin dunia. Hidupmu mungkin tidak sempurna, tetapi setiap langkah yang kamu ambil kini ringan, karena kamu tidak lagi berlari menjauhi ketakutan, melainkan menuju sesuatu yang benar-benar berarti. Dan inilah tanda paling indah, bahwa kamu akhirnya hidup sebagai dirimu sendiri. Ketika makna menjadi kompas hidupmu, ketika hatimu memimpin arah, ketika kamu memilih kualitas daripada kuantitas, itu artinya jati dirimu telah ditemukan sepenuhnya. Pada akhirnya, perjalanan menemukan jati diri bukanlah perjalanan yang cepat, tetapi perjalanan pulang yang penuh keberanian, luka, penyembuhan, dan kejujuran. Jika kamu merasakan satu atau beberapa tanda dari 6 hal di atas, percayalah, kamu sedang berada di jalur yang tepat, jalur yang membawamu kembali kepada dirimu yang paling sejati. Teruslah bertumbuh. Teruslah mendengarkan jiwamu, karena dunia membutuhkan versi terbaik darimu, versi yang sudah kamu temukan perlahan demi perlahan.
Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sampai bertemu di pesan berikutnya.